Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan mengenai pasar modal atau capital market. Nah, berikut ini adalah nama anggota dari kelompok kami. Mengenal pasar modal. Pengertian pasar modal. Pasar modal adalah suatu mekanisme yang memungkinkan pertemuan antara penawaran emiten dan permintaan investor untuk melakukan jual beli modal. Konsep pasar modal pada dasarnya sama dengan transaksi jual beli yang terjadi di pasar tradisional, karena di sana terdapat pedagang, pembeli, dan transaksi jual beli. Pedagang di pasar modal disebut emiten dan pembeli pasar modal disebut investor. Yang dijual oleh pasar modal adalah surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah yang butuh modal usaha. Selain itu, yang diperdagangkan berupa instrumen keuangan yang terdiri dari saham, surat utang, dan reksadana. Lalu, di mana pasar modal itu berada? Yang pasti bukan di toko, bahkan bukan di mall, tapi di bursa efek. Bursa artinya pasar dan efek artinya modal perusahaan. Pasar modal yang mempertemukan emiten atau pihak yang membutuhkan dana dengan investor atau pihak yang menyediakan dana. Sebagai contoh, untuk menjalankan perusahaan dan memperluas jangkauan usaha, bursa membutuhkan dana yang besar kan? Nah, dana tersebut diperoleh dari masyarakat investor dengan cara menjual surat-surat berharga perusahaan tersebut. Sejarah pasar modal. Bursa efek atau pasar modal di Indonesia sudah dimulai sejak zaman penjajahan kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1912 untuk mengakomodir kepentingan kolonial Belanda yaitu VOC. Perkembangan pasar modal di Indonesia tidak berjalan dengan mulus karena Indonesia terkena dampak Perang Dunia I dan II. Pada tahun 1950-an, Indonesia mencoba menghidupkan kembali pasar modal. Namun, seiring nasionalisasi perusahaan Belanda, pada tahun 1958, pasar modal di Indonesia mati suri. Tahun 1977, pemerintah Orde Baru mendirikan Bapepam sebagai pelaksana pasar modal dan mencatat saham pertama yaitu saham PT Semen Cibinong pada tahun 1982. Tahun 1989, bursa swasta pertama didirikan di Indonesia yaitu Bursa Efek Surabaya. Disusul pada tahun 1992 terjadi swastanisasi Bursa Efek Jakarta yang sebelumnya menjadi bagian dari Bapepam. Pada tahun 1995, lahirlah Undang-Undang Nomor 8 tentang Pasar Modal dan pertama kalinya dilakukan perdagang elektronik melalui Jakarta Automated Trading System atau JATS di bursa yang sebelumnya dilakukan secara manual. Nah, pada tahun 2007, tepatnya pada tanggal 30 November 2007, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya bergabung dan resmi berubah menjadi Bursa Efek Indonesia dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Desember 2007. Nah, berikut ini adalah kantor Bursa Efek di Indonesia. Fungsi dan tujuan pasar modal. Fungsi pasar modal dibagi menjadi dua, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Sebagai fungsi ekonomi, pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan investor dana dan pihak yang memerlukan dana emiten. Fungsi keuangan. Sebagai fungsi keuangan, pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Tujuan pasar modal adalah menghimpun kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut memiliki perusahaan dan ikut menikmati hasilnya atau laba. Jenis dan produk pasar modal. Jenis-jenis pasar modal, ada dua jenis pasar modal, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana. Pasar perdana memperdagangkan surat berharga untuk pertama kalinya ke masyarakat sebelum dicatat di bursa efek. Di pasar perdana, perusahaan telah menentukan harga dan jumlah saham yang ditawarkan. Sedangkan pasar sekunder adalah kelanjutan dari pasar perdana. Pasar di mana efek-efek yang telah dicatatkan di bursa efek diperjualbelikan. Pasar sekunder memberikan kesempatan kepada
para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di bursa setelah terlaksananya penawaran pada pasar perdana. Produk pasar modal. Produk yang dijual di pasar modal antara lain 1. Saham. Saham merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atau sebuah perusahaan. Investor yang memiliki saham di sebuah perusahaan berhak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba. Kedua, obligasi. Obligasi adalah efek berbasis surat hutang atau memberikan investasi bersifat tetap selama periode tertentu, bisa dari perusahaan korporasi atau dari pemerintah. Ketiga, reksadana. Reksadana dikenal sebagai instrumen investasi yang menjadi wadah untuk mengumpulkan serta mengelola dana beberapa investor. Dana tersebut kemudian dikelola manajer investasi menjadi berbagai instrumen seperti pasar uang, obligasi, saham, atau efek lainnya. Yang keempat, Exchange Traded Fund atau ATF. Surat berharga yang satu ini sebenarnya memiliki kemiripan dengan reksadana, sama-sama dikumpulkan secara kolektif. Hanya saja, EVT bisa diperdagangkan di bursa efek layaknya saham. Kelima, derivatif. Derivatif merupakan surat berharga yang dikenal sebagai bentuk turunan dari saham. Terdapat dua jenis derivatif yang bisa kamu temukan di pasar modal Indonesia, yaitu Warren dan Wright. Lembaga yang terlibat dalam pasar modal. Lembaga yang terlibat dalam pasar modal, yang pertama Otoritas Jasa Keuangan, yang disebut OJK. OJK merupakan lembaga atau institusi pemerintah yang bertugas untuk mengawasi berbagai transaksi atau aktivitas yang terjadi di pasar modal. Yang kedua, Custodian Central Efek Indonesia yang disebut KSEI. KSEI merupakan institusi yang berperan untuk menyimpan, mendistribusikan, hingga menyelesaikan berbagai transaksi yang terjadi di Bursa Efek Indonesia (BI). Yang ketiga, Clearing Penjamin Efek Indonesia yang disebut KPEI. KPEI memiliki peran untuk menyelenggarakan clearing atas transaksi baik di dalam bursa ataupun di luar bursa Indonesia. Yang keempat, Wali Amanat. Wali Amanat merupakan lembaga dan pihak dalam pasar modal yang berperan sebagai perwakilan emiten untuk mengurus berbagai hal yang berkaitan dengan utang seperti obligasi. Yang kelima, Underwriter atau disebut penjamin emisi efek. Underwriter memiliki tugas utama untuk mencatat, melakukan penawaran umum hingga menjamin seluruh transaksi efek emiten yang bersangkutan telah sesuai dengan prosedur yang ada. Kelebihan dan kekurangan pasar modal. Kelebihan pasar modal, yang pertama sumber pendapatan bagi perusahaan, yang kedua indikator perkembangan ekonomi suatu negara, yang ketiga sarana investasi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan. Kekurangan pasar modal, yang pertama belum menyentuh segala lapisan masyarakat, yang kedua ketidakstabilan kurs sangat berpengaruh kepada harga saham, yang ketiga tidak seluruh investasi berujung manis. Manfaat pasar modal. Di sini ada manfaat pasar modal bagi investor. 1. Wahana investasi sebagai tempat investasi bagi investor yang berinvestasi di aset keuangan. 2. Meningkatkan kekayaan hasil investasi pasar modal dapat meningkatkan kekayaan dalam bentuk kenaikan harga dan pembagian keuntungan. 2. Manfaat bagi emiten. Sumber pembiayaan sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya. 2. Menyebarkan kepemilikan perusahaan sebagai tempat untuk penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. 3. Keterbukaan dalam profesionalisme sebagai salah satu industri yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. 3. Manfaat bagi pemerintah. 1. Lapangan pekerjaan, menciptakan kerja untuk profesi bagi masyarakat, baik sebagai pelaku pasar maupun investor. 2. Mendorong laju pembangunan. Perusahaan yang mendapatkan pembiayaan dari pasar modal akan turun melakukan ekspansi sehingga mendorong pembangunan di pusat dan daerah. 4. Manfaat bagi pemerintah. 1. Pasar modal dapat dijadikan manajemen profesional. 2. Solusi suksesi bagi wira swasta entrepreneur. 3. Pasar modal bisa menjadi alternatif investasi masyarakat. 4. Bisa dijadikan sebagai alternatif dana. Segitu saja yang dapat kami sampaikan mengenai pasar modal. Terima kasih dan sampai jumpa.